Ujung-ujungnya sebenarnya bukan orang itu, ujung-ujungnya adalah kita sendiri iri. Kita ingin ditinggikan seperti orang itu, kita ingin sukses seperti orang itu, tapi kita belum punya, maka kita membunuh. Kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan. Not everyone will be happy for you and with you. Tidak semua orang kan bahagia bersama dengan Anda. Dan kalau mereka tidak happy dengan Anda, kasih mereka, tapi jangan izinkan mereka selama hidup. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Filipi pasal yang ke-1, ambil catatan, kita akan belajar dan memperoleh rema-rema Roh Kudus. Ayat yang ke-12 bunyinya begini, kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Berhenti di situ, saya jelaskan dua ayat ini. Kitab Filipi adalah sebuah letter atau sebuah tulisan. Suatu surat. Surat Paulus dari dalam penjara. Kalau bahasa Inggrisnya, jika kita sekolah teologi, ini adalah sebuah epistle. Paul's epistle atau surat Paulus dari penjara. Kita semua tahu ceritanya di Kisah Para Rasul sebagai background latar belakang. Paulus dipenjarakan ketika memberitakan Injil kepada seorang hamba yang punya roh tenung. Di Filipi itu, lalu gara-gara itu majikannya nggak terima karena sudah kehilangan rejeki. Orang ini tidak bisa lagi menjadi ahli nujum, tapi menjadi orang Kristen. Paulus dipenjarakan. Tapi di penjara itu dia menyanyi tengah-tengah malam dengan Silas, companionnya. Gempa bumi terjadi, bukan bumi yang gempa, tapi gempa penjara, dan seluruh pintu terbuka lebar tanpa ada yang membukanya. Singkat cerita, Paulus keluar, lalu habis itu dia menahan sipir atau kepala penjara daripada bunuh diri. Dia berkata, kami semua di sini. Membasuh lukanya, kepala penjara itu membawa Paulus ke rumahnya, dan mereka terima Tuhan. Paulus kerap kali dalam penjara. Kali ini juga dia menuliskan surat kesaksiannya dari dalam penjara itu. Di salah satu insiden ketika dia masuk bui, bukan karena dosa atau kriminalitas, tapi karena Injil dan karena fitnah. Dan karena orang-orang jahat yang tidak terima. Ternyata Paulus tidak patah semangat. Kita harus bisa memakai firman pagi hari ini sebagai kaca cermin bagi jiwa kita. Apakah hari ini kita sudah hidup di hadapan Allah, atau kita hidup pontang-panting di dalam diri kita tanpa tujuan? Saya ingin kita untuk mengerti ini, dan kita kembali ke ayat 12. Saya jelaskan, aku menghendaki, kata Paulus, by will, by choice. Tidak ada orang itu boleh ikut Tuhan itu dengan aji mumpung atau ikut arus. Ikut Yesus itu harus lawan arus. Arus yang saya maksudkan bukan di dunia, tapi dalam dirimu sendiri. Perasaanmu yang menentang maksud Allah. Pikiran kita yang seringkali menggagahkan dirinya terhadap kehendak Tuhan. Tapi Paulus berkata, aku menghendaki, I will. Mungkin kita bukan orang yang lahir berpendirian. Saya juga sama, saya itu anak kedua dari 3 laki-laki. Saya termasuk anak yang tidak bisa mengambil keputusan. Tapi kalau bicara soal Tuhan, Tuhan mengubah hati saya mengambil keputusan atas hidup saya. Saya tahu apa itu panggilan. Dan saya lawan semua arus ketika tidak tahu, tidak punya patron apa-apa, belum ada seorang hamba Tuhan dalam keluarga kami. Dan soal kehidupan di dalam saya, kehidupan rohani, I have to make my own choices. Saya harus membuat keputusan saya sendiri. Bertumbuh tidak bertumbuh, tergantung Anda, Bapak Ibu. Kita di gereja ini memfasilitasi pertumbuhan, sehingga tidak ada alasan untuk Anda tidak bertumbuh dan melayani. Tapi semua kembali apakah Anda menghendaki. Aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sedangkan kalau orang berada di posisi Paulus, biasanya mereka akan mencari simpati. Kita itu kalau sakit hati, kita bawa orang lain gitu loh. Kalau bisa jangan sendiri. Kita itu menyebabkan second hand smoking, menyebabkan orang lain turut kepahitan padahal mereka sendiri tidak mengalami. Manusia itu sangat bakat soal gitulah.
Misalnya dalam sebuah organisasi, gereja, atau dari pekerjaan, atau whatever. Kita itu semua penginjil. Kalau kita nggak suka dengan sesuatu, kan kita akan beritahu orang lain supaya nggak suka juga, padahal mereka sedang diberkati. Paulus nggak begitu. Dia dalam kondisi kasihan. Dia tidak mengasihani diri sendiri dan dia tidak memberitakan kabar kepahitan. Dan dia tidak ajak orang lain untuk mengasihani dia. Dia malah bilang sama mereka, aku mengendaki saudara-saudara supaya kamu tahu, it's okay with me. Aku di penjara, tapi ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Loh, bukannya dia di penjara harusnya dihiburkan, kok dia malah menguatkan. Dia dalam kondisi terpuruk. Misalkan kalau kita kesehatan atau kita mengalami persoalan, keluarga kita sedang digoncang atau keuangan, kita bukan cari perhatian, tapi justru kita mengarahkan mata orang ke Kristus. It's okay, gak apa-apa. Doakan saya, it's okay, but don't cry for me Argentina. Gak apa-apa kok, aku oke. Aku rapapa. Ini luar biasa loh suratnya ini. Biasanya orang kalau sudah kena penyakit gitu segalanya, waduh, air mata, loh ya gak apa-apa. Orang kalau sudah dapat persoalan biasanya minta belas kasihan. Dia malah justru menguatkan, it's okay, kalian gak usah worry ya, saya gak usah jadi beban buat kalian. Malah dia itu mendorong mereka untuk percaya pada Kristus, bahwa apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. It's okay. Bisa nggak kalian melihat bahwa ini bukan kemalangan yang aku alami, ini kesempatan. Luar biasa, karena Paulus tahu dia itu dicintai, sekalipun dia juga dibenci. Orang seperti Paulus ini, satu sisi dibenci banyak orang, disalah ngerti, satu sisi lagi dikasihi, karena pengikutnya banyak. Karena orang ini jadi berkat. Nah, kepada pengikutnya dia berkata, it's okay. Jangan jadikan aku pusat perhatian. Ayo kita terus melayani, ayo terus beritakan Injil. Aku bersama kalian. Dan sekalipun aku di penjara, aku bersama kalian. Aku tidak berhenti menginjili, malah justru apa yang terjadi atasku ini telah menyebabkan kemajuan Injil. Ini bukan hanya positif mindset, ini bukan hanya pikiran positif, ini paradigma yang berbeda. I want to be like that. Setiap kali kalau saya mengeluhkan keadaan saya, apapun keadaan itu, saya terlalu diingatkan oleh sebuah ayat. Dalam perjuanganmu melawan dosa, kamu belum mencucurkan darah. Dalam pergumulanmu. Selama saya pegang tangan saya ini, saya peras itu belum keluar darah, tetesan atau mengalir darah segar, saya nggak boleh komplain. Karena saya punya Yesus, kurang apa lagi? Saya punya Yesus, kalau saya kurang sehat, saya nggak kurang apa-apa kok. Yesus bisa sembuhkan, kalau Tuhan nggak sembuhkan, aku apa-apa kok. Aku punya Yesus tapi kurang uang. Asal aku punya Yesus, aku punya janji Tuhan. Kalau sekarang masih pas-pasan, ajari aku mengelola 5 roti 2 ikan. It's okay loh. Orang Kristen gak boleh gampang mengeluh. Sedangkan agama lain mengajarkan kita harus menderita. Wah, ritual agamanya aja sebuah penderitaan kalau kita kadang-kadang renungkan apa yang harus orang lakukan demi supaya diterima oleh Yang Maha Kuasa atau masuk surga. Belum lagi yang karma, yang harus begini begitu. Kita orang Kristen jangan keenakan. Sekalipun kita ini dalam dunia anugerah, justru karena kita sudah dibuat enak, dia girangkanku, jangan gampang mengeluh. Selama kita peras daging kita sendiri belum keluar darah, aku apa-apa, aku gak apa-apa. Tentukan dulu sikap hatimu. Kita tuh kejar apa di hidup ini? Kejar happy, happy itu datang pergi, percayalah saya. Happy itu ada, tapi dia gak selalu di situ. Tapi the joy of the Lord is my strength. Sukacita Tuhan itu kekuatanku. Yang saya kejar itu adalah sukacita Roh Kudus. Di hidup ini kita cari apa? Saya bukan kejar happy, saya kejar Kristus. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita tentukan sikap hati kita dulu. Apa sih sikap kita? Sehingga ayat 13, sehingga jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Itu perspektif yang berbeda. Dia kejar Kristus. Yang penting bukan happy dulu, yang penting holy dulu. Kalau saya bisa kudus, saya bisa bahagia. Tapi kalau saya kejar bahagia saya, apalagi bahagia yang duniawi, nggak akan pernah happy. Percaya ya,
Kita punya barang bagus, barang baru, 2 minggu udah mulai bosan. Masuk rumah baru, wah gimana, pelan-pelan misalnya, punya mobil baru nih, diplastikin. Everything plastik. Sampai plastiknya pun lapuk gitu loh. Tapi nanti pada waktu mau dijual baru dilepas plastiknya. Kemudian nanti yang nikmati itu siapa? Ya orang berikutnya. Kita punya sesuatu itu gak awet. Bukan berarti kita tidak pelihara. Seharusnya orang Kristen juga harus punya sifat ini. Nggak tertulis di Alkitab, tapi ini sebagai manifestasi. Apapun di tanganmu itu harus awet. Barang juga nggak gampang rusakan. Bukan pecinta barang, tetapi perawat. Orang Kristen itu punya spirit itu. Karena Roh Kudus itu seperti nurse. Tapi janganlah kita itu gimana gitu sama benda. It's really okay. Kita itu nikmati sesuatu itu cuman kenikmatannya itu pendek, berapa minggu, so nikmatilah. Tapi lihat ya, kebahagiaan seperti itu semu. Bentar aja. Makanya itu orang dalam pernikahan yang cuma cari happy, bahagianya nggak penuh. Bentar lagi akan bosan dan selingkuh. You cari apa sih dalam pernikahan Anda, dalam keluarga Anda? Kalau saya cari ini, kata Yosua, as for me and my house, we will serve the Lord. Aku dan rumah tanggaku dan keluarga aku, kami akan melayani Tuhan. Itu yang kami cari. Melayani Kristus. Dan itu membuat pernikahan kami kuat. Membuat anak-anak kami berada di jalan yang tepat. Karena fokus kami ke Tuhan, menjadi keluarga yang OTW, yang on the way. Menjadi keluarga yang sedang dalam perjalanannya ke sorga. Nah itu beda. Itu beda. Karena itu saya dorong kita. Bahagia penuh itu dimulai dengan sikap hati yang kita tentukan. Kita ini hidup untuk siapa dan hidup untuk apa. Pagi ini saya ajak kita untuk merenungkan di gereja. Kalau tidak di gereja di mana? Wong kita sekali masuk nanti ke dalam dunia kita lagi sehari-hari. Kalau bukan sabat seperti ini, semua jalannya udah cepat. Semua orang mengejar sesuatu. 11, 22 orang kesebelasan itu semua mengejar satu bola. Di dunia ini semua orang mau kaya, mau ini, mau itu. Tapi kalau kita nggak renungkan sungguh-sungguh di gereja, kita bisa tersesat loh. Kita ini hidup untuk apa? Nggak sadar, one blink, sekali kedip mata sudah 50, kedip lagi sudah 60, natar lagi. Ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, kata Paulus, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena berhenti di ayat 14 dulu saya jelaskan. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Kebanyakan, garis bawahi kata kebanyakan, saya suka sekali karena Paulus itu sangat realistis. Orang beriman itu tidak muluk-muluk, orang beriman itu tidak akan sangkali fakta. Dia berkata kebanyakan itu berarti sebagian tidak beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk berani berkata-kata tentang firman. Sebagian malah justru jadi ketakutan. Paulus tahu bahwa di hidup ini kita tidak bisa please everyone. Kita nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Sekalipun kita sudah berusaha, kata Paulus kepada orang Yahudi, aku bertindak seperti orang Yahudi. Kepada orang Yunani, seperti orang Yunani. Kepada orang yang free, orang yang merdeka, aku seperti orang merdeka. Kepada orang yang dijajah, aku seperti orang dijajah. Paulus sudah berusaha mencocokkan dirinya, tetap ada orang yang nggak cocok sama Paulus. It's okay loh. Jangan itu merampas kebahagiaan Anda. Kalau ada orang yang nggak cocok, asal Anda introspeksi. Kalau kita sempurna sih enggak. Kalau orang menuntutmu sempurna, baru Anda bisa menyukai diri sendiri. Forever Anda tidak akan bisa menerima dirimu sendiri. Jadi saya itu fine, saya itu oke dengan orang yang nggak suka sama saya itu oke. Saya belajar untuk baik sama semua orang. Baik sama semua orang. Kadang-kadang di masyarakat saya ketemu dengan orang yang mengata-ngatai saya. Dan saya tahu itu. Saya ketemu itu, saya sisihkan semua perasaan dan saya cuma baik. Karena Tuhan ajari kita untuk baik sama semua orang. Dan saya tidak keberatan orang itu tidak suka sama saya. Asal kalau yang dia tidak, kalau alasannya tidak suka sama saya itu terbukti, nah itu lain cerita. Saya berzina, saya mencuri, saya membunuh, saya ambil milik orang lain. Nah itu lain lagi. Maka itu saya harus bertobat. Tapi kalau saya sudah hidup berusaha untuk memuliakan Allah, namun ada kurang sesuatu di mata seseorang, nggak apa-apa. Tapi jumlah mereka minoritas kalau kita hidup benar.
Nah kalau kebanyakan orang nggak suka sama Anda, nah itu lain cerita loh ya. Itu mesti harus introspeksi. Ada orang itu yang memang sulit digembalakan. Ada juga orang yang sulit diikuti, pemimpin yang kurang bijaksana. Atau ada orang tertentu yang memang sombong sekali, menjengkelkan, mungkin ngomong besar, dan tidak memperdulikan orang lain, selalu tentang dirinya. Sifat itulah, sifat bosi. Kalau yang seperti itu, tolong introspeksi. Kenapa kebanyakan orang bukannya diberkati? Di sini dalam bahasa Paulus, beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata tentang firman Allah dengan tidak takut. Tapi kenapa kebanyakan orang takut sama Anda? Lain cerita kalau takutnya itu karena kagum ya, itu segan, itu sungkan. Tapi kalau ada orang tertentu itu yang intimidasi, kalau semua orang takut sama Anda, jangan kita mengeluhkan kok aku tidak punya teman. Coba evaluasi, adakah sesuatu dalam dirimu itu yang susah untuk orang cintai? Kita harus berubah. Ada orang tertentu yang memang sulit, misalnya pindah-pindah gereja. Kita bisa salahkan semua gereja, tapi coba tanya, kenapa di gereja manapun gak cocok? Why? Semoga nanti cocok di sorga. Jangan-jangan sorga pun gak cocok. Pindah aku mau ke neraka. Ya sudah. Kadang-kadang kita mesti tanya loh, am I difficult? Saya tidak jarang terus terang ngomong sama orang. Ketika orang sudah ngomong gini-gini, keluhan semuanya saya dengar, dan akhirnya saya akan berkata, saudaraku, boleh saya ngomong sesuatu di samping itu? Boleh, silakan. Anda itu sulit. Terkejut, saya bolak-balik ngomong sama orang itu, you are difficult. Semua yang Anda beritahukan itu benar. Ada kebenarannya lah. Tapi you're difficult. Orang lain selalu salah di matamu. Kamu selalu paling benar. You are very difficult. Iya. Jadi ingat ini ya. Kita gak bisa senangkan semua orang, tapi kita bisa jadikan cermin, polling sendirilah di dalam hati. Kita bukan cari popularity atau popularitas. Enggak. Tapi kita harus melihat apakah kebanyakan orang-orang di dalam hidupmu itu cocok dan diberkati lewat hidup Anda, atau sebaliknya. Kalau Paulus berkata, kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Tetap ada 1-2 yang tidak suka sama Paulus, entah kenapa. Namanya orang itu licik hati. Yeremia berkata begini, kita tuh nggak pernah tahu hati kita sendiri. Kadang-kadang kita itu bisa mencacat sesuatu, ujung-ujungnya sebenarnya bukan orang itu. Ujung-ujungnya adalah kita sendiri, iri. Kita ingin ditinggikan seperti orang itu. Kita ingin sukses seperti orang itu, tapi kita belum punya, maka kita membunuh. Kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan. Not everyone will be happy for you and with you. Tidak semua orang kan bahagia bersama dengan Anda. Dan kalau mereka tidak happy dengan Anda, kasih mereka, tapi jangan izinkan mereka. Selama hidupmu dan hatimu sudah benar di depan Tuhan, meskipun Anda tidak sempurna, Anda terus bertumbuh dan belajar dari kesalahan, orang lain tidak happy dengan Anda, janganlah itu mengganggumu, membuatmu gelisah. Gak apa-apa, aku gak apa-apa, aku apa-apa. Orang siapa gak suka sama kita, it's okay saudara, normal. We cannot please everybody. Kita gak bisa menyenangkan semua orang, sungguhan. Anda sudah melakukan yang terbaik pun, misalnya suara Anda merdu seperti Whitney Houston. Suara Anda itu seperti pemenang kompetisi nyanyi internasional, tapi Anda nyanyi dengan merdu, orang tertentu komentarnya nggak cocok lagunya. Nanti kalau lagunya enak, orang bilang fales suaranya. Nanti kalau suaranya nggak fales sama sekali, itu lagu itu yang dia nyanyikan itu terlalu modern. Manusia itu punya preferensi. Ada yang suka oldie, ada yang suka sesuatu yang modern. Kalau Anda ikuti semua orang punya suka, lama-lama Anda tidak akan suka sama diri sendiri. Dan apapun yang Tuhan sediakan untuk Anda tidak akan happy. You don't have to live, tidak harus kita hidup itu untuk disukai semua orang. Tapi mari kita bercermin apakah kebanyakan orang sudah diberkati lewat hidup kita. Cukup dengan itu. Ya, tapi saya percaya kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, cepat lambat musuhmu pun akan didamaikan denganmu. Kalau mereka tidak suka sama Anda, suatu hari mereka akan mengagumi Anda dan berkata, Anda benar. Atau minimal mereka akan mendapatkan kesaksian bahwa Anda dikasihi Tuhan.
hiduplah damai sejahtera di hatimu. Damai dengan dirimu sendiri. Selama Kristus di dalam hatimu, Anda mengikut Kristus, damai sejahtera. Buat apa kita punya segala sesuatu kalau ujungnya nanti buktian diri itu goalmu? Gak perlu. Anda tidak perlu membuktikan pada siapa-siapa, kecuali Anda harus hidup jujur dan benar di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan waktu kita melihat ayat 14 ini, saya belajar selalu kita itu harus look at the bright side, melihat titik terang dalam segala sesuatu. Dia berkata, kebanyakan saudara memperoleh kepercayaan dan berkata-kata firman dengan berani. Ayat 15, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Paulus mulai jelaskan persoalan yang dia hadapi, tantangan di depan. Tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Kalau Anda baca ayat 15 sampai ayat 17, Paulus menceritakan sebuah kondisi yang hari ini kerap kali disebut gereja, bisnis gereja. Tidak semua gereja murni berdiri, tapi janganlah kita menghakimi. Yang pasti pokoknya kita sebagai gereja itu harus selalu belajar, selalu berusaha murni dan terbuka untuk dimurnikan oleh Roh Kudus. Paulus menceritakan keadaannya waktu dia masuk penjara. Ada fellow Christians, fellow preachers, atau ada pengkhotbah-pengkhotbah lain, pendeta-pendeta lain di zaman dia ya, orang-orang Kristen lain yang bukannya malah justru berdoa. Karena mereka tahu Paulus di penjara bukan karena skandal. Paulus di penjara itu karena memberitakan Injil. Khususnya waktu Filipi ini ada cerita-cerita karena dia berhasil memberitakan Injil. Ternyata dari dulu hukum ditekuk itu sudah terjadi. Orang-orang ini bukannya justru berbelas kasih dan berdoa bersama-sama memberitakan Injil dengan murni. Mereka aji mumpung dan melihat kesempatan dalam kesempitan. Karena orang-orang ini mau seperti Paulus, being adored atau dikagumi, dicintai, diikuti. Mereka berkata, kok enak ya Paulus ya. Apapun motivasi mereka mungkin fame atau popularitas. Mungkin motivasi mereka adalah power atau kuasa. Aku juga mau seperti Paulus, menjadi rasul besar. Padahal Tuhan tidak panggil. Di antara mereka, hamba-hamba Tuhan yang lain ini, tidak semua, ada sebagian, kebanyakan di antara mereka justru dapat berkat dari pemenjaraan Paulus, tapi sebagian itu aji mumpung. Dengan lihat Paulus masuk dalam penjara, mereka coba rebut pengikutnya. Dengan melemparkan fitnah, itu yang disebut ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, jadi pakai mimbar untuk menjelekkan. Jadi nggak adem gitu loh di dada, nggak ngurusi urusan sendiri. Tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Jadi Paulus berkata di ayat 13, ternyata dari zaman dulu sudah ada yang namanya gini-ginian. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebagian orang, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tapi yang lain, Paulus berkata, sebagian segelintir orang ini karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Mereka berkata, yes, bukannya melihat sesama hamba Tuhan itu dalam masalah pun karena aniaya salib, mereka bukannya justru membantu, mereka bahagia penuh yang salah ini. Yes, kapan lagi? Langsung dia mencoba untuk merebut jemaat dan pengikut Paulus. Itu terjadi. Kira-kira kayak gini seperti apa? Bagi seorang hamba Tuhan, saya seorang pendeta, saya tahu ini berat. Ini ejaannya khianat. Yang paling berat itu bukan musuh di luar sana, tapi musuh dalam selimut. Ketika Anda menghadapi sesama saudara seiman, sedangkan perang saudara tidak diperbolehkan, itu sulit bagi seorang Paulus. Kalau saya tidak baca ayat berikutnya, saya nggak tahu bersikap. Puji Tuhan untuk Alkitab. Tapi Paulus berkata, ini orang hebat. Makanya saya belajar banyak. Suatu hari kalau di sorga, salah satu orang yang saya ingin duduk diam mendengarkan semua yang dia katakan. Saya kepingin mengejar ketinggalan sebagai sesama hamba Tuhan adalah Rasul Paulus. Saya ingin sekali untuk suatu hari di sorga itu akan fun sekali. Kita akan ketemu dengan tokoh-tokoh di Alkitab semuanya. Karena mereka hidup selamanya. Sama seperti kita nanti. Ayat 18. Tetapi tidak mengapa. It's okay.
Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Wow, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Kok bisa begini loh orang ini sikap hatinya. Tentang hal itu aku bersuka cita. Dia tidak pakai kata happy, tapi bahagia penuh. Dan aku akan tetap bersuka cita. I will rejoice. Double rejoice. Kalau orang Tionghoa punya double joy, suangsi. Dia lebih dari itu. Double joy ini artinya sukacita penuh. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Bukan hanya Paulus tetap optimis, tapi Paulus itu bisa melihat titik terang di dalam kegelapan jiwa. Bahkan dalam dosa orang lain, dia bisa melihat kesempatan untuk bersyukur pada Tuhan sekalipun dia lagi disalahi. Dia punya sikap hati, dalam bahasa Ibrani, orangnya itu cincai. Ini bukan bahasa Ibrani lah. Itu bahasa dialek Chinese. Orangnya itu, gak apa-apa lah. Kalau bahasa Surabayanya, ya wis lah. Orang yang gampang berkata ya wis lah itu orang panjang umur sungguhan. Itu Paulus kalau bukan karena dieksekusi oleh Emperor Nero atau Kaisar Nero di Roma, dia ini pasti panjang umur. Orang ini punya sikap hati ya wis lah. Orang gampang berkata ya wis lah, it's okay lah. Kalau itu masalah dia sendiri, dia itu selalu courting lebih dari setengah, it's okay lah. Tapi kalau orang lain, wah, saya mau seperti Paulus seperti ini. Kebanyakan orang itu kan narsis ya. Atau bahasa anak muda sekarang lebay atau apa. Mungkin sudah kuno itulah bahasa. Orang yang suka membesar-besarkan masalahnya. It's okay sih, Anda berhak untuk membesarkan masalah Anda soalnya memang besar. Tapi Anda juga berhak mengecilkannya. Nah, Anda ini mau pakai hak Anda untuk Anda, atau Anda mau pakai hak Anda untuk sesuatu yang lain. Saya mau belajar dari Paulus. Intisari daripada Injil itu bukan kita itu hebat-hebatan bangun pelayanan gede-gedean. Pelayanan itu besar karena orang melihat Anda besar dulu di dalam. They see your size and they'll grow to your size. Saya belajar sesuatu. Kita mau jadi besar karena ompongan hampa luaran juga bisa atau kulitan. Tapi kalau kita mau besar, apapun yang Anda pegang itu besar. Besarkan dulu kapasitasmu di dalammu. Sebab engkau akan mengembang kanan ke kiri, baru setelah itu keturunanmu memperoleh bangsa-bangsa. Yesaya 54. Ada orang yang besar membangun sesuatu yang besar, tapi sebenarnya itu kempis. Nanti kalau terjadi sesuatu, badai taufan, tidak punya fondasi. Tetapi rumah yang kokoh berdiri, cepat lambat akan diisi. Semua orang tahu badai taufan apapun, ini yang tahan. Anda bangun 10 kamar akan terisi. 100 pun akan terisi. Karena semua orang tahu bahwa Anda itu dapat dipercaya. Bukankah sekarang juga sama orang-orang di dunia? Jangan sembarang main stok. Tapi ada orang-orang yang menaruh pada sesuatu yang sifatnya bukan profit taking atau sesuatu yang berjangka pendek. Kalau yang gitu kan karena serakah. Tapi ada orang-orang tertentu menaruh kepercayaannya pada company-company tertentu yang bersifat panjang, yang di backup pemerintah misalnya. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa ini gak akan roboh. Apapun yang Anda yakini, Anda akan taruh hidup di situ. Semoga gereja kita akan bertumbuh dari size dalam. Makanya itu saya percaya kalau kita punya size, apapun, gedung manapun kita berkembang ke kiri ke kanan akan selalu terisi karena jiwa-jiwa tahu di sini mereka bertumbuh. Kita bertumbuh bukan karena faktor luar, tapi kita bertumbuh karena faktor dalam. Kalau faktor luar kita akan kejar dengan performa. Tapi kalau faktor dalam itu keluar dari hubungan dengan Tuhan. Apapun yang Anda pegang ya Bapak Ibu, pekerjaan atau apa, itu akan grow sendiri. Kalau Anda di dalam sudah ekspansi. Gak bisa enggak? Orang yang dari dalamnya itu berkat. Anda ambil berkatnya di luar, cepat lambat dia akan diberkati lagi. Tapi orang kalau di dalamnya itu kutuk, berkat apapun kau taruh di tangannya, semua bocor tanpa sisanya. Itulah sebabnya orang yang menang lotre, ada banyak cerita kan yang mengenaskan. Mereka menjadi bilioner, menjadi miliarder sekejap, tapi jadi orang kembali miskin dalam waktu sekejap pula. Apapun yang Anda dapat dengan mudah, seperti judi, Anda akan juga berjudi di hidup ini.
Saya percaya berkat itu tidak bergantung dengan kondisi keadaan kita. Berkat itu tergantung dengan orangnya. Are you blessed? Itu tentukan sikap hati. Dan berkat itu dimulai dari sikap hati kita dulu. Dahulu kala, di tahun 90-an, itu selalu ada pepatah gini, banyak sirkulasi dalam gereja Tuhan. Your attitude determines your altitude. Sikap hatimu menentukan ketinggianmu dalam hidup ini. Betul sekali loh. Mentalitas itu susah. Mentalitas. Karena itu saya mau dorong Anda untuk merenungkan ini. Apa-apa dalam hidup ini tentukan sikap hati dulu. Kita salah sikap hati masuk ke pernikahan, pernikahan kita juga akan hancur, saudara. Kalau pernikahan itu isinya lebih kepada you make me happy. Ngomong sama pasangannya biasanya lebih cenderung laki-laki. You make me happy, you serve me. Kamu layani aku. Wanita yang menikah dengan pria seperti ini, sekalipun dia itu punya segala-galanya, dia dewasa, Anda sedang menikahi seorang anak kecil. You're marrying a boy. You're married to a boy, not to a man. Makanya saya selalu ajarkan, saya pun punya anak-anak cowok, saya beritahu sama mereka, it's okay untuk kamu mengalami separation, mengalami pemisahan di masa mudamu. Kamu sendirian adalah baik anak muda mengalami Saya dorong, kamu jangan sembarang pacaran. Kamu belum mampu. Papa mau lihat dulu kamu mampu untuk bisa jaga dirimu. Dan suatu hari kamu bisa jaga anak orang lain. Jadi papa tidak susah-susah nanti jadi mertua. Nanti saya bisa pertanggungjawabkan sama besan saya. Kalau anak perempuan kan di tangan yang laki-laki. Kalau anak laki-laki, dia yang pegang. Suatu hari saya tidak mau loh. Papa ini selama hidup tidak pernah mempertanggungjawabkan sama siapa-siapa karena selalu hidup hidup dengan transparan. Saya tidak mau datang terus minta maaf kelakuan anak saya. No. Saya mau anak orang lain aman, jadi saya bisa lihat wajah besan. Suatu hari saya bisa berkata, anakmu di tangan yang tepat, jangan takut. Makanya saya ajari sama anak-anak saya. Makanya saya bilang sama anak-anak muda juga, semua anak-anak rohani, jangan sembarangan, apalagi yang laki-laki. Kamu tentukan dulu sikap hatimu sebelum kamu jadi apa-apa. Cinta itu gampang. Sorry nih, anjing aja bisa. Coba itu anjing kalau sudah zamannya mating, zamannya di musim kawin. Kalau bicara tentang love, lust, apalagi hawa nafsu, semua orang mampu. But do you have the character? Do you have the vision? Punya visinya enggak? Pertanyaannya adalah, Anda punya visi yang betul enggak? Sikap hati yang betul enggak masuk dalam pernikahan? Punya enggak? Saya percaya kita harus menangkap ini dengan segenap hati. Karena orang itu berhasil tidak, saya nggak ngomong soal materi itu menyusul, itu tergantung cara masuknya dalam sesuatu. Tentukan dulu sikap hatimu. Dalam pelayanan juga sama. Kalau dalam pelayanan kita semua itu maunya, wah, dalam pelayanan aku melayani, aku minta tuh gembalanya minta sama saya. Kalau itu sikap hatimu, please jangan melayani. Karena orang melayani itu tidak minta dicari, tidak minta dipraise, dipuji, tidak minta diakui. Orang melayani itu harus dengan sukarela. Karena kesadaran penuh bahwa dia yang berhutang budi, bukan Tuhannya. Orang melayani itu harus belajar menundukkan diri. Aku pelayanan itu bukan untuk mencocokkan diri, aku pelayanan itu mengembalikan talenta. Jadi siapapun di atasku, kalau tidak cocok sama aku, itu tuh membentuk karakterku. Dia juga dibentuk sih, percayalah. Kalau kita masuk pelayanan, kita mau yang cocok. Itu kalau kita mau tamasya, cocok gak hotelnya? Pelayanan tuh gak mikirkan cocok tidak. Waktu Anda masuk dalam pekerjaan di interview, Anda gak mikir cocok gak ya nanti teman-teman kolega. Anda tahu bahwa itu jurusan Anda, jalurnya, dan itu tepat dengan apa yang dengan keahlian Anda, dan Anda masuk dan komitmen. Anda tidak memulai dengan sesuatu begini. Kalau aku cintai, kalau mereka bisa mencintai aku, maka aku mau kerja di sini. No, Anda selalu mulai dengan sini. Aku masuk kerja di sini, aku akan komitmen mencintai pekerjaanku. Tentukan sikap hatimu. Waktu Tuhan suruh saya pulang ke Indonesia, waktu saya bertumbuh sebagai dari anak kecil menjadi dewasa, itu saya banyak di luar negeri. Ada satu kelemahan saya sampai hari ini masih terus terjadi.
Saya ini alergi debu. Jadi waktu saya di Kanada nggak masalah. Sinus saya selalu kambuh kalau di Indonesia. Saya kena debu. Debu itu percuma, mau dilapin juga, makanya saya nggak suka banyak barang di rumah. Misalnya kalau saya taruh banyak-banyak buku, saya tuh suka buku. Buku itu satu library sendiri, itu saya biasanya suka borong dari library perpustakaan di sana, di sekolah saya. Kalau mereka mau clearance, mau buang, itu buku-buku lama itu masih banyak intisari. Saya bacain, maksudnya saya kumpulkan. Sekarang saya nggak berani di Indonesia. Lap-lap buku satu-satu, nanti nggak khotbah-khotbah. Coba lihat ya, ditinggal sebentar, apalagi banyak korannya. Cepat dirombeng gitu loh misalnya. Itu sebentar lagi sudah debunya semua, dan saya nggak tahan. Sinus kambuh. Lalu Tuhan suruh saya pulang ke Indonesia, saya tidak tanya, Tuhan ini gimana. Enggak, komit dulu. Di Kanada dulu saya cuma masa-masa alergi kalau kena pollen atau kembang di musim semi itu, kalau muncul itu kembang itu keluar serbuknya, itu membuat saya, itu baru tahun keberapa waktu saya sekolah di sana, baru setelah itu ada alerginya. Selain itu nggak ada sih. Tapi kalau di Indonesia saya setiap 3 bulan sekali sinusitis. Waduh, kena debu, alergi, semua bermula dengan alergi. Waktu saya pulang ke Indonesia itu pikiran saya saya taruh semuanya. Saya berkata, Tuhan kalau suruh, saya tentukan dulu. I commit. Udah, urusan nanti gua urus. Pulang ke Indonesia berapa tahun pertama sinus itu langganan saya. Sampai saya jadi frequent flyer, beli 3 kali sinus sekali free. Alami 3 kali, sekali lagi bonusnya. Setahun tuh berkali-kali. Antibiotik terus. Saya suatu hari ngomong sama Tuhan, beranikan diri. Di tahun-tahun pertama, saya berkata nggak apa-apa. Waktu pulang ke Indonesia, saya membuat keputusan, I will love living in Indonesia. Saya akan suka, cinta tinggal di sini. Saya selalu arahkan mata saya pada Tuhan, pada manusia. Dengan maksud baik ya, kalau manusia, jangan arahkan pandang ke manusia. Tapi ini dalam konteks yang baik. Saya arahkan mata saya ke Tuhan, dan saya juga mencintai people. Saya berkata, untuk people ini, aku mau tinggal di sini. Nggak apa-apa dengan sinus dan kondisi badanku, kelemahan tubuhku. Saya tanggulangi. Sinus pun ya saya hadapi. Setelah 10 tahun di sini, suatu hari saya berkata sama Tuhan, Tuhan, aku bosan dengan sinus-sinus ini Tuhan. Aku berdoa, jadikan aku kawan debu. Dalam nama Yesus, aku nggak mau ada sinus lagi, karena ini mengganggu Tuhan. Dan saya nggak pernah ngalami lagi sinus itu. Setelah sekian tahun di Indonesia saya berdoa, never. Ku hirup debu dengan sukacita. Bahagiaku penuh. Minta sama Tuhan perlindungan, when your heart is in the right place. Waktu hatimu berada di tempat yang tepat, Anda minta itu ada kuasa. Tapi kalau kita mengeluhkan, tunggu kondisinya pas, setan itu suka menggelitikmu dan tidak akan pernah datang hari itu. Percayalah saya, kapanpun juga tidak akan pernah datang waktu yang baik dalam hidup Anda. Masuk dulu, terjang dulu. Dan kita berdoa, Tuhan, beriku kekuatan. Lalu suatu hari mungkin Anda nekat, iman Anda sudah develop. Saya kalau minta itu nggak lata. Kalau saya minta itu sampai iman saya udah nyampe dulu ke sana, saya minta. Saya berkata, Tuhan cukup. Setelah berapa hari Paulus diikuti sama ahli tenung itu, dia menoleh dan tengking dia keluar kamu. Setelah berapa tahun saya berkata, cukup. Aku nggak mau kondisi ini lagi. Bukan karena aku tidak bisa melayanimu dalam kondisi ini. Tapi saya minta Tuhan cabut ini selama-lamanya. Oh sungguh loh. Saya nggak pernah sama sekali kena masalah itu lagi. Tapi semua dimulai dengan Anda tentukan dulu komitmenmu. You commit. Aku nggak tahan sama pernikahan ini. Kalau Anda masuk dalam pernikahan itu, Anda mau dibentuk sama Kristus. Kalau tujuan pernikahan Anda adalah menjadi seperti Kristus, tidak ada kata tidak tahan. Yang ada hanyalah Tuhan akan membuatnya menjadi indah. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya suka dengan sikapnya Paulus, tetapi tidak mengapa, it's okay. Sebab bagaimanapun juga, I love that, Kristus diberitakan. Dia melihat semua orang yang, bukan semua orang, kebanyakan sih diberkati, tetapi sebagian itu orang-orang yang licik sekali tapi berkedok ministry. Paulus pun tidak sebut nama loh. Kalau Anda lihat baca ini, si siapa enggak. Dia sebut nama adalah orang-orang yang merugikan Injil dengan menentangnya lewat kesesatan. Dan itu dia ceritakan. Termasuk Alexander apa-apa. Kalau Anda baca di ayat-ayat di surat-suratnya itu ada beberapa yang dia sebut nama, termasuk Demas. Demas itu salah satu timnya dulu, tapi karena merugikan.
Tapi kalau dia secara pribadi cuman feelingnya dirugikan asal Kristus diberitakan, dia nggak buka nama. Kalau Anda baca, tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. I love this. Dan Paulus berkata, it's okay. It's okay, nggak apa-apa. Dia berkata, kita nggak perlu terlalu membesarkan hal ini. Toh mereka memberitakan Kristus. Dia berkata, kalau ada pengikutku yang akhirnya terbawa, it's okay, sementara aku di penjara. Apalagi zaman belum ada media sosial apalagi. It's okay, nggak apa-apa. It's okay. Paulus ini bisa positif gitu. It's okay, go. Kalau kalian bertumbuh, it's okay. Tapi Paulus berkata, tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Kalau saya baca gini ya, orang Kristen itu bisa licik loh terhadap sesama orang Kristen. Dalam dunia kerja juga sama. Tidak ada yang lebih menyakiti daripada kalau disakiti oleh orang Kristen dalam dunia kerja. Misalnya, uang Anda ditipu sama saudara seiman. Wah, mendingan ditipu sama penjahat. Mendingan kita itu dirampok sisan. Atau kita ditodong, harta atau nyawa, please kasih dompet Anda, itu lebih enak. Daripada kalau temanku yang kupercayai tiba-tiba larikan uang saya. Lalu nggak kembali, nggak kelihatan ekornya. Atau berdalih, kita menagih malah kita dimarahi. Kan zaman ini kan begitu. Pakai firman lagi marahinya. Itu lebih sakit. Tidak ada yang lebih sakit daripada kalau disakiti oleh hamba Tuhan. Malah Paulus ini disakiti oleh hamba-hamba Tuhan yang mungkin mereka sudah diberkati lewat pelayanannya. Tapi Paulus tidak membuka mulutnya. Dia selain berkata bahwa ada orang-orang yang begini begitu, but it's okay. Bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Ayo kita terus beritakan Injil dan kita doakan supaya mereka memberitakan Injil. Kita berdoa supaya pengikut-pengikut kita yang ikut ke sana, mereka dijaga murni hatinya. Dalam hati sih saya tahu, Paulus tahu bahwa tidak akan sebagus kalau dia gembalakan. Tapi it's okay, go. Tidak apa-apa. Kita terus cariin. Cari jiwa. Saya senang sekali. Kalau saya baca seperti ini, kalau di dalam dunia para hamba Tuhan, ini sakit tingkat dewa. Ini sakit tingkat dewa. Dia dalam penjara loh, karena Injil lah. Injil kan milik semua orang. Paulus itu adalah rasul wahid zaman itu. Dia paling jauh. Petrus pada orang Yahudi, Paulus pada bangsa-bangsa. Dan apa yang terjadi dengan Paulus, tidak terjadi Paulus itu akan mempengaruhi landscape Christianity. Itu akan mempengaruhi kekristenan secara luas. Kalau Paulus salah ngomong, itu akan berubah semuanya, ngantem bumerang ke seluruh kekristenan. Paulus itu betul-betul dianggap sebagai pemimpin utama saat itu, yang paling dipandang. Dan Paulus masuk dalam penjara juga untuk orang-orang ini yang tikam dia. Tapi mereka punya agenda pribadi, dan Paulus berkata, gak apa-apa. Coba lihat itu. Dia masuk melayanan itu sudah tentukan sikap hati. Saya melihat dia seorang rasul yang sangat murni. Cintanya pada jiwa-jiwa itu asli. Dan bebannya untuk domba itu sangat nyata. I love this about Paul. Makanya suatu hari saya kepingin sekali nanti kalau di sorga pertama-tama saya ambil pena dan kertas, saya mau interview dia. Ini orang yang menimbulkan kekaguman. Tapi kita bisa belajar sekarang dari suratnya. Bagaimana cara kita menentukan attitude kita dalam kehidupan. Saya belajar dari Paulus dan coba terapkan dalam dunia Anda. Biasanya apapun juga paling menyakiti itu adalah kalau sebidang. Dan kalau Anda mengalami ini, belajar dari Paulus. Paulus tidak mengeluh, dia tidak membalas. Inilah sebabnya dia adalah seorang rasul yang sangat berwibawa. Sapu tangannya pun menyembuhkan. Saya belum di level itu, ambil sapu tangan saya. Ya cuman sapu tangan. Paulus berbeda, ini orang luar biasa. Kenapa? Kalau dia kosong dari dirinya, Kristus semakin nyata. Sapu tangan aja lumber Kristus di dalamnya. Dan dia tidak doakan loh sapu tangan seperti yang dipraktekkan oleh hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia hari ini. Dia cuma pegang, gak sengaja hilang. Orang itu kalau penuh dan kepenuhan dengan Tuhan hidupnya, apapun yang kau pegang menjadi milik Tuhan. Saya dorong Anda, itu semua dimulai dari hatimu kau serahkan kepadanya. Ayat yang ke-20, ayat 19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Paulus itu selalu look forward. Dia selalu mengantisipasi di depan. Dia berkata, tapi kesudahannya. Harusnya Paulus berkata kebinasaan mereka. Tapi Paulus tidak berkata begitu, dia berkata kesudahan semuanya ini keselamatanku oleh doaku.
dan pertolongan Roh Tuhan. Look forward, pandang ke depan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Kalau Anda baca ayat 20 sampai 22, simply this, saya rangkumkan. Paulus nggak pedulikan. Yang dia pedulikan hanya ini. Use me again, my Lord. Pakailah aku lagi. Satu doa yang menggentarkan seluruh neraka adalah, use me, Lord Jesus. Pakailah saya. Ini yang benar. Sikap hatinya itu bukan menunggu problema pergi atau menunggu kondisi friendly. Dia itu punya kerinduan. Dan Anda juga bisa takar hari ini apakah Anda sakit mah secara rohani. Kalau hatimu sudah tidak lagi terobsesi untuk dipakai Tuhan, ya sudah gini aja. Kalau Anda sudah survival mode, maaf kalau kata-kata saya agak kasar dan terus terang, mending mati. Kalau Anda hanya bertahan hidup saja, tetap dalam Kristus, ke sorga belum, ke neraka enggan, Anda hanya buang-buang soil atau tanah di mana Anda bertumbuh itu. Hidupmu sudah sia-sia. Anda masih hidup tapi sudah zombie secara rohani. Sorry kalau saya ngomongnya terus terang, dan saya tidak mikir siapa-siapa. Ini juga bicara ke saya. Detik di mana saya tidak lagi berdoa, bagiku hidup adalah berbuah, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Detik di mana saya tidak lagi melihat ke depan bahwa ujung semuanya ini adalah keselamatan, bahwa aku tidak akan beroleh malu baik dalam hidupku sekarang, dalam tubuhku maupun nanti di luarnya. Kristus dengan nyata dimuliakan. Kalau hidupku bukan lagi berpusat pada pakailah daku ya Tuhan, saya akan berkata, Tuhan please jangan izinkan tahun depan ada yang nyanyi untuk saya happy birthday to you, take me home country road to the place where I belong. Because I'm wasting your soil. Anda tahu kan cerita perumpamaan Tuhan Yesus, ada satu pohon yang mau ditebang, lalu ada satu orang yang mempertahankannya, kasih 1 tahun lagi aku pupuki. Udah 3 tahun nih pohon, dia hanya menyia-nyiakan tanah dan gizi tanah. Mending dipakai dong, pakai untuk pohon yang lain. Udara di dunia ini terbatas. Gak percaya pada waktu kita butuh tabung oksigen waktu COVID, gak semua orang punya. Jangan dihirup sia-sia Bapak Ibu Saudara. Anda masih hidup itu berarti masih ada purpose. Tujuannya adalah ini, use me. Kalau pikiran kita sudah ketuk ke arah, waduh, kapan gini, kapan gitu, kondisinya semuanya memungkinkan. Saya jadi Anda, saya tidak akan ngarani, saya tidak akan suruh Anda karena itu saya rasa kurang etis. Tapi kalau ini saya ya, saya pakai saya aja sebagai contoh. Detik saya begitu, saya akan berdoa, Tuhan, no next year, happy birthday to me. Karena Paulus berkata, aku tidak tahu harus milih mana. Atau dia berkata, use me, tapi dia rindu pada Tuhan ya. Dia berkata, aku tidak tahu pilih mana. Tapi kalau Anda dan saya sudah tidak rindu dipakai olehnya, kita tahu kita harus milih apa. Take me home Lord, country road. Sungguhan bahwa aku pulang, itu mendingan. Tapi jangan di sini semerta-merta orang yang memang suka dikit-dikit bunuh diri atau mau akhiri hidupku. Ada berapa orang doanya gini, aku mau mati aja. Kok enak. Mau bolos ya, bolos kerja ya. Beberapa orang masih punya tanggungan, keluarganya belum diselamatkan, anaknya masih belum dididik dengan benar, dikit-dikit kena masalah mau pulang. Itu orang yang seperti itu kalau mati hari ini langsung sama Tuhan diusir dari pintu gerbang surga. Siapa suruh kamu di sini? Kenapa kamu di sini? Balik ke badanmu. Tugasmu masih banyak. Enak aja bolos kerja. Jangan dikit-dikit kita minta Tuhan, bawa aku pulang. Jangan dikit-dikit minta begitu. Karena kita belum apa-apa. Nyesel loh ya sampai Tuhan itu jawab doa Anda. Keluarga Anda kan berantakan. Ada orang tertentu di sini kalau Anda pulang, itu anaknya gegeran. Anda belum garis bawahi. Siapa, apa, dan apa, itu belum digaris bawahi. Kok mau pulang gimana? Mau pulang ke rumah bapak. Urusan belum selesai. Yang diwariskan ke anaknya semuanya hutang. Keluarga belum diselamatkan. Kok
kok enak mau pulang. Makanya ada orang Anda lihat kan di rumah sakit mau mati nggak bisa-bisa. Nggak tentu yang begitu ya, nggak bisa pukul rata. Tapi saya juga melihat kasus-kasus di mana ada orang mati nggak bisa-bisa. Jadi karena itu jangan sampai kita itu tidak tahu kita itu hidup untuk apa. Ayat 23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Paulus berkata, enggak, aku enggak akan mati segera, meskipun tidak lama. Paulus itu setengah baya meninggal dunia bukan karena sakit, tapi karena menjadi seorang martir. Dia berkata, aku akan tetap makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Setiap kita punya bucket list. Bucket list itu apa? Aku nanti gini, aku itu kepingin gini loh. Bucket list itu macam-macam. Aku kepingin travel the world. Aku ingin jalan-jalan ke seluruh dunia. Tapi ada orang yang gak suka traveling. Bucket listnya apa? Gak tahu apa. Pokoknya aku mau punya ini, mau punya itu. Apapun bucket list Anda, gak apa-apa, asal itu lumrah. Asal itu sesuatu yang bukan dosa. Tapi jangan lupa mulai hari ini bucket list Anda itu satu. Tentukan dulu dalam hidup ini Anda hidup untuk apa. Selalu doa begini, Lord, use me. Pakai aku dengan cara aku bisa. Gak semua orang bisa khotbah. Gak semua orang bisa melakukan ini itu. Tapi aku pasti bisa sesuatu karena Engkau menciptakan aku. Apalagi Engkau sudah menyelamatkan saya dan Engkau memberi Roh Kudus-Mu dalam hatiku ketika aku percaya. Saya percaya bahagiaku hanya penuh kalau aku menemukan pemakaian Allah. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa pagi hari ini Tuhan telah berbicara kepada Anda supaya hidup kita berguna bagi kerajaan Allah. God bless you, bertumbuh terus di gereja ini, cari Tuhan dan hidupmu semakin berbuah. Tuhan Yesus memberkati. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.